Oke deh, kalau begitu kita bergabung bersama yang sudah juga hadir bersama menemani, yaitu dari PLN Indonesia Power, Mas Didi Wahyu Adi, ini selaku Officer Generation and Project Technology Development. Waduh, ini kalau udah ngomong gini, kan tadi saya sudah informasikan bahwa saya sangat kepo sekali dengan mobil hidrogen. Gimana kabarnya terlebih dahulu, Mas? Ya, siap Mbak. Saya sehat ya. Terima kasih pertama saya mengucapkan karena sudah diundang ya pada acara kita hari ini, di mana dari ujung sana, betul, di ujung situ saya lihat isinya mobil semua. Seru ya Mas? Ya, dan beberapa bahkan mobil yang belum pernah saya lihat sama sekali. Ada ya di sini. Sangat menarik ini bagi pecinta otomotif se-Indonesia untuk datang ke acara kita karena memang hal-hal baru ini banyak sekali deh. Iya, betul sekali. Dan ini juga menjadi momen yang memang sangat dinantikan, khususnya untuk para penggemar otomotif ya, yang juga dengan inovasi-inovasi yang memang bisa dibilang ini tuh memang luar biasa gitu Mas Dindi ya. Oke, Mas Dindi, ini kita kan udah ngomongin masalah transportasi masa depan. Waduh, ini sebenarnya kalau udah saya sendiri tuh sedikit berat untuk saya, tapi ingin merasakan kemudahan dan juga inovasinya, betul ya? Dan kita juga tidak bisa menolak itu ya Mas ya. Oke, Mas Didi, ini masalah hidrogen. Saya sebelum menuju untuk hidrogennya seperti apa, jenis yang ditawarkan atau mungkin juga yang dikembangkan seperti apa, hidrogen sendiri itu apa sih, Mas? Ya, ini hidrogen, kalau kita bicara tentang hidrogen, itu sebuah unsur yang menurut saya nanti akan menjadi salah satu opsi di masa depan. Karena pengembangannya udah dimulai dari beberapa tahun yang lewat. Ini nanti kemungkinan besar akan menjadi hal yang bisa mereduksi emisi karbon. Jadi kalau kita melihat ini mobil hidrogen ini sebenarnya, kita kan sekarang lagi mengalami yang namanya global warming ini. Betul. Itu terjadi setiap tahun lebih parah ya Mas ya? Iya, makin parah. Nah, ini 9 tahun terakhir aja itu temperatur rata-rata di bumi udah naik 1,1 derajat Celcius. Nah, efeknya apa? Nah, salah satunya pasti pemanasan global. Nah, nanti akan terjadi kenaikan temperatur, kenaikan permukaan laut, atau mungkin nanti banjir atau kekeringan. Ya, yang kita rasakan ya. Betul. Nah, dari sana kita harus melakukan sesuatu nih, apa yang bisa kita lakukan supaya temperatur bumi itu nggak naik nih. Betul. Mungkin bisa diturunkan juga, yang lebih baiknya lagi. Nah, kita harus lihat dulu nih, sumber pemanasannya tadi itu apa, Mbak? Pemanasannya tadi itu utamanya dari emisi karbon. Emisi karbon. Nah, emisi karbon ini datangnya dari mana? Ini ada banyak sih sumbernya, mulai dari pembangkitan, kemudian agrikultur, kemudian itu ada juga di bagian transportasi, di bagian industri. Nah, karena yang berhubungan dengan IMS ini transportasi, nah kita ingin melihat nih apa yang bisa kita lakukan untuk mereduksi emisi karbon tadi. Karena sektor transportasi sendiri itu menyumbang 1/4 dari emisi karbon dunia. 1/4 tuh lumayan ya. Cukup untuk, tapi setidaknya juga kita memberikan inovasi atau mungkin juga ini akan informasikan ini ya. Itu tadi untuk hidrogen sendiri ya. Ini adalah sebuah inovasi yang pastinya hadir juga, yang mungkin juga ditujukan untuk net zero emission. NZT ya. Ini tujuan utamanya kita untuk melakukan inovasi di bidang hidrogen ini adalah kita bisa mencapai net zero emission. Karena sebagaimana kita tahu, pemerintah kan sudah menetapkan untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Nah, di mana peran hidrogen dalam net zero emission ini? Yang pertama tadi kan hidrogen itu adalah unsur yang paling banyak ya di alam semesta ini. Di bumi itu bahkan dia gampang ditemui. Salah satunya adalah air. Nah, itu kemarin saya bilang air. Oh ya, gitu ya. Bagaimana sih? Nah, air itu kan terdiri dari hidrogen dan oksigen. Nanti kita bisa lakukan pemisahan antara keduanya melalui proses elektrolisis namanya. Jadi kita lakukan proses pemisahannya. Si hidrogen kita ambil buat sebagai sumber energi, kemudian yang oksigennya bisa kita manfaatkan untuk yang lain juga. Dipisahkan, betul. Nah, nanti ketika kita manfaatkan si hidrogen itu menjadi sumber bahan bakar, misalnya kita pakai untuk kendaraan mobil, ketika dia dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar itu emisinya 0 nanti. Kenapa 0? Karena hidrogen tadi unsurnya cuma H saja kan, hidrogen, tidak ada unsur karbon sama sekali. Betul. Jadi ketika terjadi proses pembakaran atau combustion, itu nanti emisinya hanya berupa uap air saja. Nah, ini yang membuat hidrogen ini sangat menarik dan juga jadi salah satu opsi di masa yang akan datang. Dan dia punya potensi yang besar tadi, meskipun sekarang masih terkendala seperti infrastruktur ya, karena kan banyak nih. Karena baru dikembangkan beberapa tahun terakhir.
Kira-kira begitu, Mbak. Oke, itu untuk secara universalnya nih, saya ingin tahu juga kan. Nah, kita kan udah ngomong di depan masalah mobilnya juga nih Mas. Ini kenapa sih mobil hidrogen? Nah, boleh dijelaskan? Ya, mobil hidrogen ini kan ada dua ya, Mbak. Ya, mobil hidrogen yang konsep kerjanya mirip sama mobil EV, Oke. yaitu dia akan menggerakkan motor, tapi sumber listriknya nih yang beda, Mbak. Oke. Jadi ada dua nih ya? Ada dua. Oke. Yang satunya dari menggunakan listrik dan ini. Cuma bedanya kalau yang mobil hidrogen dia menggunakan yang namanya fuel cell. Oke. Jadi hidrogennya tadi disimpan dulu di dalam tabung, kemudian nanti baru disalurkan ke dalam fuel cell. Menjadi tenaga ya? Nanti akan terjadi proses kimia di sana dan akan menghasilkan listrik tadi yang akan memutar si motor. Nah, selama proses kimia tadi terjadi itu byproductnya juga uap hidrogen. Nah, Oke. Jadi ternyata dari itu ya, untuk satu dulu nih Mas ya, ternyata prosesnya juga cukup lumayan untuk aku pribadi, ternyata itu bisa menjadi sebuah bahan bakar gitu ya. Betul ya, saya juga nggak kaget. Selain itu Mas, jadi ada satu, oke. yang kedua itu ada mobil hidrogen juga. Kalau yang fuel cell tadi itu itu banyak ya yang dimanfaatkan. Nah ini ada juga mobil hidrogen yang langsung dimanfaatkan di mobil biasa, di mobil bensin atau itu. Mobil biasa aja? Iya, kita sudah sempat melakukan kayak semacam modifikasi di mobil Terios waktu itu ya, Terios. Kita ganti injektor dan beberapa alat peralatan di dalamnya agar si hidrogen tadi bisa diinjeksikan ke dalam mobil. Wow. Nah, itu yang kedua, jadi si hidrogen langsung dicampur dengan bahan bakar lain. Itu juga kurang lebih karena dia tetap dicampur dengan bahan bakar lain ya, seperti tadi, dia tetap menghasilkan emisi karena bahan bakar yang saat ini si bensin masih ada karbonnya ya. Itu bisa menurunkan secara signifikan emisi karbon tadi. Itu ada dua ternyata ya, sudah sejauh ini tuh ternyata ya. Saya kira mungkin hanya beberapa pilihan yang memang, oh saya tahu itu bahan bakar seperti itu produksinya atau mungkin juga rantai itu ternyata seperti itu yang Mas jelaskan ya. Jadi kalau untuk saya sendiri harus catat langsung deh ya. Dan ini Mas, ini mungkin kalau udah ngomongin cara kerja, tadi kan ada dua yang memang dikembangkan atau mungkin juga di Indonesia. Ini tuh apa sih untuk bagaimana untuk cara kerja mobil hidrogen sendiri yang memang tadi ada dua disebutkan, itu yang memang itu di Indonesia memang sudah ada atau mungkin dilirik lah ya. Kalau di Indonesia itu sebenarnya udah ada ya kedua mobil tadi yang menggunakan fuel cell itu sudah dikembangkan juga oleh beberapa negara. Cuma yang paling agresif itu menurut saya mengembangkan itu Jepang sama Korea. Mereka kan punya mobil Hyundai ya kalau di Korea. Nah, kalau teman-teman datang ke booth ini bisa dilihat juga nih mobil hidrogen. Di depan ya? Iya. Ini di depan Hyundai ya. Nah, ada juga Toyota juga udah secara agresif. Ada dari negara lain juga mengembangkan, cuma belum seagresif dari Toyota juga. Yang mungkin sedikit kelebihannya ya kan dari EV itu rata-rata sekarang bisa menempuh jarak yang lebih jauh nih. Kalau dari satu kali charging 300 sampai 500 km. Nah, kalau mobil hidrogen ini bisa sekitar 500 sampai 700 km untuk dua kendaraan yang tadi itu. Jadi selain itu waktu charging juga lebih cepat. Itu lebih cepat juga ya? Ini memakan waktu berapa lama khususnya untuk biasanya kita untuk EV berapa gitu? Ada gambaran? Kalau yang hidrogen biasanya itu berkisar antara 3 sampai 5 menit tergantung berapa tekanan dari tempat penyedia. 3 sampai 5 menit. Itu saya juga handphone saya aja tuh nggak secepat itu soalnya Mas ya. Saya baru juga ini baru niat, udah ini kayak saya kalau mau makan ini ibaratnya gitu ya, mau makan baru itu udah naik setengah kilo gitu ya. Itu baru lihat, tapi bener ya, memang itu kemudahan yang ditawarkan, sebuah inovasi yang mungkin bukan hanya kecepatannya saja ya, atau mungkin juga kemudahan untuk tidak atau mengurangi emisi tadi ya, tapi juga ternyata dari segi waktu. Iya betul sekali. Lebih efisien salah satu kelebihan. Memang yang EV sekarang udah ada yang ultra fast charging ya, cuma secara waktu mungkin masih lebih singkat ini. Jadi kita mirip kayak isi mobil bensin atau diesel biasa aja, jadi kita langsung terisi sampai penuh. Jadi sebuah tangki yang memang proses sebelumnya ya. Ternyata seperti itu ya. Nah, aku juga kalau udah pengen tuh pengen lihat langsung dan juga dipraktekin. Karena penasaran saking keponya gitu ya. Nah tadi kan sudah disebutkan bahwa sudah ada mobil hidrogen di Indonesia. Berarti yang mungkin bisa kita informasikan jenisnya boleh mungkin kita highlight lagi deh biar semua tahu. Apa tuh? Ya, yang sudah sempat masuk dan saya lihat sendiri itu ada dua ya. Yang pertama Toyota Mirai itu yang bentuknya sedan ya. Nah yang satunya Hyundai Nexo itu. Itu yang di depan. Itu. Itu SUV ya, betul.
Nah kalau yang Mirai ini karena bodinya juga lebih kecil kan, karena hidrogennya juga lebih sedikit, sedikit lah. Oke. Jadi jarak tempuhnya juga Tidak terlalu, betul, tidak terlalu panjang ya, oke. tapi masih saya lihat sih masih di atas yang Iki tadi ya Pak, sekitar 500 sampai 600-an kilometer. Keren banget ini, maaf saya sampai sepintas gitu, wow, keren gitu ya. Saking memang ternyata inovasi ditawarkan khususnya untuk dari PLN Mobile ini ya, kita jadi tahu gitu ya sejauh mana sih ya inovasi yang akan kita terima nanti mungkin di 1 tahun ke depan ya. Betul ya Mas ya? Betul nggak sih? Kita nggak boleh nolak dong ya, betul, walaupun juga pengembangan. Dan apa sih mungkin yang sudah dilakukan oleh PLN sendiri untuk mendukung ya ekosistem mobil hidrogen? Ya ini kalau bicara tentang infrastruktur pasti kompleks sekali ya Pak. Karena tadi seperti mana yang saya bilang di awal itu infrastrukturnya masih terbatas. Nah, apa yang sudah dilakukan PLN adalah yang pertama kan kalau kita bicara tentang hidrogen kita harus bahas dulu mulai dari produksi, kemudian transportasinya, sampai dengan tempat pengisiannya. Nah itu dia, betul. Dan rantainya ya, betul. Masuknya tuh betul panjang. Dan dari PLN sendiri itu udah ngembangin tuh dari semua dari hulu sampai kayak gitu, udah dikembangkan. Nah dari tahun 2023 ya ini udah tahun ketiga berarti kita mulai mengembangkan ekosistemnya. Kita udah mulai mengembangkan yang namanya hydrogen plant. Nah hydrogen plant ini tempat untuk memproduksi hidrogen. Tempat untuk memproduksi hidrogen sendiri. Jadi sudah berbentuk hidrogen ya, betul. Ya, jadi kita kan punya unit pembangkit di grup di Indonesia Power, Nusantara Power. Kita udah punya sekarang 22 nih Pak dari tahun 2023. Diam-diam sih baru tahu nih ya, 22 ternyata. Udah sampai 22 nih hidrogen plant kita di beberapa tempat di Indonesia. Paling banyak itu memang di Jawa sih, dan ada beberapa yang di Sumatera. Nanti ada rencana ke depannya tambah lagi, tapi masih dalam tahap kajian ya. Nah, yang menarik dari hidrogen plant kita itu hidrogennya green, yang artinya hidrogen yang dihasilkan itu tidak menghasilkan emisi karbon. Kenapa? Karena pada saat memproses hidrogen kita menggunakan listriknya yang bersumber dari solar panel. Listriknya dari terbarukan, jadi hidrogennya terbarukan juga. Itu hanya dimanfaatkan saja, tidak menghasilkan langsung ya, betul. Dari proses awalnya sudah tidak menghasilkan emisi karbon sama sekali. Itu menarik. Betul, dan itu juga yang dilakukan terbaik ya. Mungkin bukan hanya kita memikirkan inovasinya saja, tapi memang betul yang betul zero emisi yang memang harus ditekankan di 2060 nanti ya. Jadi ada satu penutup untuk mengingatkan juga khususnya untuk melek langsung ya mengenai hidrogen ini, silahkan boleh disampaikan. Ya, ini sebenarnya dari PLN kami sudah coba untuk mulai mengembangkan infrastruktur di untuk hidrogen, mobil hidrogen. Kemudian harapannya sih ke depannya makin banyak ya industri-industri atau mungkin dari pegiat-pegiat yang lain melakukan hal yang serupa nih, agar ekosistemnya terbangun. Karena kalau cuma mengharapkan dari satu saja, itu akan lambat tuh berkembang. Harus ada rantainya juga. Harus banyak yang terlibat gitu. Semua pihak, mengajak semua pihak ya. Oke. Mulai dari akademisi sampai dengan industri semuanya. Ayo kita coba kembangkan. Ayo kita coba kembangkan ya, karena ini luar biasa sebuah informasi. Terima kasih banyak Mas Dindi, senang bertemu dengan Mas. Karena saya coba menambah lagi informasi yang mungkin sebelumnya saya cuma hanya tahu namanya, tapi saya jadi kepo sedalam-dalamnya. Oke, terima kasih, sehat selalu dan juga salam untuk timnya. Dan pastinya atas penjelasan yang tadi sudah kita sangat informatif sekali. Dan pastinya semoga informasi ini membantu seluruh netizen yang juga pasti tertarik memiliki kendaraan yang pastinya futuristik dan juga ramah lingkungan dengan berbasis energi hidrogen. Dengan ekosistem HRS by PLN, sebuah langkah nyata transisi energi hijau menuju Indonesia Net Zero Emission 2060. Pastinya saya menutup juga untuk sesi kali ini, dan juga pastinya nanti kita akan ketemu lagi besok. Jangan kemana-mana dong, nikmati promonya pastinya hanya di PLN Mobile Your EV Partner.